Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3, Rombel PBOA 2023, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, saya Livia Ibrina dengan NIM 040 dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Kidam Kolik dengan NIM 023. Saya Naila Khalida dengan NIM 031. Saya Nasatifah Urfa dengan NIM 006. Saya Naila Pandrikmawati dengan NIM 0018. Video ini dibuat bertujuan untuk menuntaskan salah satu tugas proyek mata kuliah Bioperspektif. Pada tanggal 20 November 2023, kami telah melakukan observasi di Laboratorium Kultur Jaringan dalam Laboratorium Biologi Universitas Negeri Semarang. Beberapa hal penting yang kita dapat dari hasil wawancara dengan narasumber Kak Takia dan Kak Siska angkatan 2019 yang sedang melakukan penelitian di laboratorium. Halo. Jadi kita sekarang ada di depan Greenhouse. Ya, Sasana Kultura, bukan greenhouse. Bukan greenhouse ya guys, Sasana Kultura. ini tuh tempat buat apa? Untuk menanam tanaman hasil kultur jaringan. Nah, setelah dari ruang tanam, ayo ikut kita ke ruang inkubasi. Mari masuk. Halo guys, jadi sekarang kita ada di Ruang inkubasi. Nah, jadi setelah eksplan-eksplan yang sudah disterilisasi tadi ditanam di ruang tanam atau di media tumbuhnya yaitu berupa agar, kemudian eksplan tadi akan berkembang menjadi kalus. Ini contoh dari kalus. Kemudian setelah menjadi kalus akan berkembang lagi menjadi planlet atau tanaman yang siap untuk ditanam di tanah. Nah, di ruang inkubasi ini banyak nih produk-produk dari kultur jaringan sendiri. Nih. Nih. Di tempat di ruang inkubasi ini semuanya harus teratur, dari mulai cahaya, dari mulai suhu, terus kelembapan. Itu nggak boleh kekurangan atau berlebihan sedikit pun. Kultur jaringan, konsep biologi yang dipelajari adalah bioteknologi. Sesuai dengan namanya, yaitu bio dan teknologi. Teknologi yang memanfaatkan peran dari makhluk hidup. Bioteknologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah aplikasi bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika ataupun teknologi. Kultur jaringan termasuk ke dalam bioteknologi modern. Pada dasarnya, kultur jaringan atau kultur in vitro adalah metode untuk mengisolasi bagian-bagian tanaman seperti sel, jaringan, atau organ yang ditumbuhkan di atas medium secara aseptik dalam ruangan yang terkendali di laboratorium. Sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan meregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Prinsip kultur jaringan terdapat pada teori sel yang dikemukakan oleh dua orang ahli biologi dari Jerman, yaitu Schleiden dan Swan. Teori tersebut menyatakan bahwa sel tumbuhan bersifat autonom dan bersifat totipotensi. Sel bersifat autonom artinya dapat melakukan metabolisme, tumbuh, dan berkembang secara mandiri jika diisolasi tunas dari jaringan induknya. Sedangkan totipotensi diartikan sebagai kemampuan dari sel untuk tumbuh dan meregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. Yang kedua, menggunakan konsep praktikum langsung untuk membuat kultur jaringan dapat diterapkan dalam pembelajaran topik ini. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat kultur jaringan. Langkah pertama, membuat media tumbuh. Media ini menjadi faktor penentu apakah kultur jaringan berhasil atau tidak. Media tumbuh ini terbuat dari agar dengan campuran garam mineral yang berisi unsur makro dan mikro, asam amino, vitamin, serta zat pengatur tumbuh. Semua itu kita taruh dalam suatu wadah yang telah disterilisasi agar tidak terjadi kontaminasi. Langkah kedua, tahap inisiasi atau pengambilan eksplan. Eksplan adalah bagian kecil dari tumbuhan. Induk akan dikembangkan dengan teknik kultur jaringan untuk jadi tumbuhan baru. Tidak semua bagian tumbuhan dapat kita ambil untuk dijadikan eksplan.
Beberapa bagian yang bisa kita pakai adalah ujung akar, ujung batang, dan kambium tanaman, karena mempunyai sifat totipotensi. Ketiga, tahap multiplikasi, eksplan yang sudah diambil tadi ditanam di media yang sudah disiapkan untuk dimasukkan ke inkubator. Nantinya dia akan berkembang menjadi kalus. Kalus adalah massa sel tumbuhan yang belum terdiferensiasi. Lalu kalus dipindah ke dalam media baru agar bisa berkembang menjadi plantlet. Plantlet merupakan tumbuhan kecil yang sudah memiliki akar dan daun. Cikal bakal tumbuhan ini diberi perlakuan khusus, yaitu nutrisinya harus berkecukupan, lingkungan harus bersih, dan suhunya terkontrol. Langkah keempat, tahap aklimatisasi. Pada tahap ini, tumbuhan dipindahkan ke greenhouse agar bisa beradaptasi dengan dunia luar. Keunggulan kultur jaringan. Ada banyak keunggulan teknik kultur jaringan. Yang pertama, bibit dapat diperbanyak dalam jumlah besar dan relatif cepat. Jika satu biji tumbuhan hanya dapat menumbuh bahkan satu tanaman baru, kultur jaringan ini dapat menumbuhkan satu eksplan menjadi banyak tumbuhan baru dengan waktu yang relatif cepat. Yang kedua, kultur jaringan menghasilkan tanaman yang bebas patogen karena proses kultur jaringan dilakukan dalam kondisi yang steril. Yang ketiga, kultur jaringan menghasilkan tanaman unggul yang identik dengan sifat induknya, sehingga jika induknya memiliki sifat yang unggul, maka hasil kultur jaringannya pun menghasilkan tanaman yang unggul seperti induknya. Yang keempat, efisiensi tempat kultur jaringan tidak membutuhkan tempat yang luas untuk menumbuhkan tanaman karena perbanyakan dilakukan secara in vitro. Yang kelima, pengadaan bibit tidak bergantung pada musim, sehingga meskipun cuaca tidak begitu menguntungkan, bibit tetap dapat diperbanyak secara kontinu. Yang keenam, tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan ini memiliki pertumbuhan yang seragam. Jadi, saat panen, buah dapat dilakukan secara bersamaan. Yang ketujuh, dapat dijadikan sebagai sarana melestarikan plasma nuftah, misalnya pada tanaman yang sulit beregenerasi dapat diperbanyak dengan kultur jaringan sehingga populasinya dapat terjaga. Kemudian ada kekurangan kultur jaringan, yaitu membutuhkan biaya operasional dan fasilitas produksi yang mahal, membutuhkan tenaga kerja yang khusus dan terampil, dan harga bibit kultur jaringan ini lebih mahal. Dalam hal ini, berarti topik yang dapat dipelajari yaitu kultur jaringan sebagai upaya melestarikan keanekaragaman hayati. Topik ini bertujuan agar pertama, peserta didik dapat menganalisis jenis bioteknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi kelangkaan keanekaragaman hayati pada tumbuhan melalui pembelajaran program based learning dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis tahap-tahap kultur jaringan melalui pembelajaran program based learning dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan kultur jaringan tumbuhan untuk pelestarian keanekaragaman hayati melalui pembelajaran program based learning dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan data hasil pemecahan masalah melalui PowerPoint atau Canva atau mind mapping pada pembelajaran program based learning dengan benar. Tentunya, ini berkaitan dengan kurikulum merdeka, yang mana pembelajaran intrakurikuler beragam dan konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. 4. Pengetahuan yang dapat dieksplor guru biologi dalam pembelajaran kultur jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan umum tentang teknik kultur jaringan tumbuhan. Yang kedua, pengetahuan guru biologi tentang alat, bahan, dan sterilisasi alat dan bahan yang digunakan dalam teknik kultur jaringan tumbuhan. Yang ketiga, pengetahuan guru biologi tentang macam dan pembuatan medium yang digunakan dalam teknik kultur jaringan tumbuhan. Yang keempat, pengetahuan guru biologi tentang penanaman eksplan, subkultur, dan cara pemeliharaan plantlet sampai siap aklimatisasi. Seorang guru biologi dituntut untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatan sarana laboratorium dalam pembelajaran kultur jaringan. Maka dari itu, harus memiliki skill praktik membuat kultur jaringan untuk mengajarkan kepada siswanya. Yang kelima,
Bagaimana perspektif pengetahuan tempat lokasi observasi dan apakah sudah menggambarkan ke arah teknologi masa depan? Di Laboratorium Kultur Jaringan sudah menggambarkan ke arah teknologi masa depan, seperti yang pertama, Laboratorium Kultur Jaringan menggunakan alat-alat laboratorium modern yang canggih. Hal ini memungkinkan laboratorium untuk melakukan penelitian dan pengembangan dengan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, para peneliti di Laboratorium Kultur Jaringan telah melakukan berbagai penelitian yang inovatif. Salah satunya adalah memproduksi metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah senyawa-senyawa yang hanya dihasilkan oleh organisme hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme itu sendiri. Demikian hasil video observasi dan wawancara kami di Laboratorium Kultur Jaringan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.